Halo teman-teman semuanya, salam petani sawit dari nol. Kembali lagi di channel kita, petani sawit dari nol teman-teman. Kali ini kita berbagi teman-teman pengalaman maupun ilmu yang dapat kita bagikan, sharing rahasia bagaimana sistem perawatan kebun sawit kita dari umur eh, mulai tanam sampai sekarang, khususnya sudah berusia sawit yang sering kita review ini yaitu sudah berusia 2 tahunan lebih atau 27 bulanan teman-teman. Dan ini sawit varietas Simalungun maupun 239 ya teman-teman. Teman-teman yang mengikuti channel kita pasti tahu dari awal channel ini berdiri. Sekarang perkembangannya seperti ini teman-teman. Bisa dibandingkan dengan topi yang saya letakkan seperti ini teman-teman. Usia 27 bulan ini sudah hampir siap panen teman-teman. Ini sekitar 1 bulan lagi atau di usia 28 bulan sudah mau panen perdana teman-teman. Ini perkembangannya seperti ini teman-teman. Buahnya keliling, memang luar biasa lah perkembangannya teman-teman. Teman-teman bisa mengikuti channel ini atau yang mengikuti channel ini tahulah perjuangan kita mulai dari tanamnya. Bibit yang kita tanam ini bibit yang sangat kecil teman-teman, bibit sawit yang memang kita lakukan pembibitan sendiri teman-teman, yaitu bibit 6 bulanan kita tanam waktu itu dengan dua varietas teman-teman, seratusan pokok Simalungun dan PPKS 239 teman-teman. Ini adalah Simalungun, jenis pokok Simalungun teman-teman, di usia 27 bulanan, mungkin ya 1 bulanan lagi lah atau 3 minggu lagi lah teman-teman, 2-3 minggu ke depan sudah bisa panen perdana ini teman-teman. Ini sawit kita usia 27 bulanan dan saya yakin usia 28 ini sudah ada yang masak teman-teman. Saya sudah ada ketemu yang sudah mulai tua buahnya teman-teman. Ini perkembangannya luar biasa. Kita berbagilah pengalaman teman-teman, bagaimana sistem perawatannya mulai dari ya pemilihan bibit teman-teman. Waktu itu kita khusus kecambah, kita langsung pesan dari balai benih teman-teman, yaitu kecambah yang kita pesan langsung melalui aplikasi Mesawit yang memang disediakan dari balai benih PPKS Medan teman-teman. Ini kita langsung pesan sendiri kecambahnya ke balai benih teman-teman. Teman-teman yang belum tahu caranya atau pengen coba mesan, bisa teman-teman melalui aplikasi Mesawit. Bisa cek juga video-video kita. Kita sudah membahas cara pemesanannya dan persyaratan yang diperlukan teman-teman di video kita sebelumnya teman-teman. Bisa cek scroll di video kita, dan ini perkembangan sawit kita ini luar biasa teman-teman. Di usia yang relatif masih muda, belum sampai 2 tahun setengah teman-teman. Memang kalau bibit unggul 2 tahun setengah itu sudah harusnya panen perdana teman-teman. Dan memang biasanya ya umur 2 tahun ke atas dikit sudah ada yang bisa dipanen teman-teman. Ya biarpun tidak banyak, tapi paling tidak sudah bisa membantu untuk proses pemumpukan, atau bisa dikatakan ya panen perdana ini panen buah pasir teman-teman. Dan sekarang usia 27 bulan, yang pertama memang rahasia atau kunci dari sawit 2 tahunan bisa panen perdana atau cepat besar seperti ini ya, itu teman-teman, yaitu bibitnya unggul. Memang kita yakin, kita langsung pesan dari balai benih dan kita tidak melalui orang lain teman-teman, atau beli bibit sudah jadi kita memang langsung beli kecambah sendiri, membibit sendiri. Memang namanya petani sawit dari nol teman-teman. Dan bibitnya masih kecil, 6 bulanan sudah kita tanam teman-teman. Ini perkembangannya luar biasa teman-teman. Usia 27 bulanan sawit kita yang kita rawat lah mulai dari awal channel ini berdiri teman-teman. Yang kedua teman-teman, selain bibit maupun pemilihan bibit yang kita gunakan, ya memang yang kedua perawatan kita teman-teman, penjagaan gulma kita. Sawit ini selalu dijaga lah teman-teman. Teman-teman bisa mengikuti channel kita ini, melihat bagaimana sawit ini tidak pernah kita biarkan gulmanya
tinggi dari sawit ataupun besar rumahnya teman-teman. Memang kita jaga selalu, penyemprotannya rutin menggunakan kadang racun kuning maupun racun hijau teman-teman. Itu rutin ya, minimal 2 kali sampai 3 kali dalam setahun teman-teman. Itu kuncinya utama teman-teman. Sawit kalau memang dari gulmanya sudah tinggi atau mengganggu pertumbuhan sawit, tetap lambatlah perkembangannya teman-teman. Ini seperti ini kita juga ada tempat buat penyemprotan di lahan berbukit seperti ini teman-teman. Jadi untuk penampung airnya kita ada drum seperti ini teman-teman. Dan sawitnya ini luar biasa teman-teman. Di lahan berbukit bisa maksimal seperti ini teman-teman. Selanjutnya pemupukannya sebenarnya ya ini jadi kendala juga, khususnya kita petani sawit dari nol teman-teman. Yang ketiga ini pemupukan, sebenarnya pemupukan ya agak berat lah di pemupukan, tapi saya sudah mencobanya ini teman-teman. Teman-teman tahu lah pemupukan apa saja yang sudah masuk di sawit kita ini, kebun percontohan kita ini teman-teman. Kita hanya menggunakan pupuk-pupuk murah teman-teman. Dan dosisnya juga seadanya lah teman-teman, semampu dompet kita teman-teman. Apalagi kita petani ini ya petani pemula teman-teman, yang memang masih belajar maupun modalnya masih tipis teman-teman. Ya itulah yang dapat kita pupuk, ya itu yang kita pupuk teman-teman. Pupuk yang ada maupun kebanyakan memang mayoritas kita menggunakan pupuk subsidi teman-teman. Tapi hasilnya ya ini teman-teman. Saya tidak ada tambahan lain. Hanya teman-teman bisa lihat sendirilah perkembangannya seperti apa teman-teman. Kebanyakan pupuk subsidi tapi bisa ya maksimal di usia 2 tahunan lebih ini sudah ya siap untuk panen perdana lah menurut saya ya teman-teman. Siap untuk panen perdana di usia 28 bulan atau 1 bulan atau 3 minggu ke depan teman-teman. Di awal tahun 2026 ini saya pastikan ini bisa panen perdana teman-teman, atau di bulan 1 ini atau di akhir ya teman-teman, akhir bulan 1 ini sudah ada yang bisa dipanen teman-teman. Nantinya kita akan buat videonya juga teman-teman. Apa seberapa pun bisa dipanen ya kita bersyukur lah teman-teman, karena di usia sekarang ini di usia 27 bulanan memang buah-buah pasir lah teman-teman. Tapi ya inilah pencobaan maupun realita lah teman-teman. Memang kalau sawit yang kita rawat di usia 2 tahun setengah maupun 2 tahun sudah bisa ada yang dipanen lah teman-teman. Perkembangannya seperti ini menjadi bahan percontohan teman-teman yang memiliki kebun sawit. Ya itulah kunci utamanya teman-teman yang dapat kita bagikan sebagai teman-teman yang memiliki kebun atau pemula yang pengen berkebun. Ya itulah kuncinya teman-teman. Jangan sampai ketiga itu tidak maksimal lah teman-teman. Itu memang hal utama yang memang wajib sebelum kita bersiap berkebun kelapa sawit teman-teman. Ini dapat kita bagikan. Terima kasih sudah selalu menonton, support channel Sawit dari Nol. Terima kasih, salam sawit dari nol.